Di sini saya ingin membahas tentang 20 perbedaan bakteri, virus, dan jamur. Yang pertama, struktur sel. Jamur adalah eukariotik, memiliki inti sel yang terbungkus membran. Bakteri adalah prokariotik, tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran. Virus bukanlah sel, mereka adalah partikel yang terdiri dari materi genetik DNA atau RNA yang terbungkus dalam protein. Yang kedua, ukuran. Jamur umumnya lebih besar dari bakteri dan virus. Bakteri lebih kecil dari jamur, tetapi lebih besar dari virus. Virus adalah organisme terkecil, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang ketiga, reproduksi. Jamur berproduksi secara seksual atau aseksual. Bakteri bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner. Virus bereplikasi dengan menginfeksi sel hidup dan menggunakan mesin sel untuk membuat salinan darinya. Yang keempat, metabolisme. Jamur adalah heterotros, memperoleh nutrisi dari organisme lain. Beberapa bakteri adalah heterotrof, sementara yang lain dapat melakukan fotosintesis. Virus tidak memiliki metabolisme sendiri dan bergantung pada sel inang untuk bereplikasi. Yang kelima, dinding sel. Jamur memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. Bakteri memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan. Virus tidak memiliki dinding sel. Yang keenam, motilitas. Sebagian besar jamur tidak dapat bergerak. Sebagian besar bakteri dapat bergerak menggunakan flagela. Virus tidak dapat bergerak sendiri. Yang ketujuh, habitat. Jamur hidup di berbagai habitat, termasuk tahan air dan organisme hidup. Bakteri juga hidup di berbagai habitat, termasuk tahan air dan organisme hidup. Virus hanya dapat hidup di dalam organisme hidup. Yang kedelapan, contoh. Contoh jamur yang termasuk jamur, ragi, dan kapang. Contoh bakteri termasuk E. coli dan Salmonella. Contoh virus termasuk virus influenza dan HIV. Yang kesembilan, manfaat. Jamur digunakan dalam produksi makanan dan obat-obatan. Bakteri digunakan dalam pembuatan yogurt, keju, dan antibiotik. Virus tidak dapat memiliki manfaat langsung, tetapi beberapa virus digunakan dalam terapi gen. Yang ke-10, kerugian. Jamur dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bakteri juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ke-11, pengobatan. Infeksi jamur diobati dengan antibiotik. Infeksi virus diobati dengan antivirus. Yang berikut 12 contoh penyakit. Contoh penyakit jamur termasuk kandidasi, infeksi jamur, dan kurap. Contoh penyakit bakteri termasuk pneumonia dan tuberkulosis. Contoh penyakit virus termasuk flu dan HIV atau AIDS. Yang ke-13, struktur DNA. Jamur memiliki DNA linear, bakteri memiliki DNA sirkuler, virus memiliki DNA atau RNA. 14, ribosom. Jamur memiliki ribosom dan bakteri juga memiliki ribosom, virus tidak memiliki ribosom. Yang ke-15, membran sel. Jamur dan bakteri memiliki membran sel, sedangkan virus tidak memiliki membran sel. Yang ke-16, organel sel. Jamur memiliki organel sel seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, dan Golgi apparatus. Sedangkan bakteri dan virus tidak memiliki organ sel. Yang ke-17, ketahanan terhadap antibiotik. Jamur tahan terhadap antibiotik, bakteri sensitif terhadap antibiotik, sedangkan virus tidak terpengaruh oleh antibiotik. 18, ketahanan terhadap anti jamur. Jamur sensitif terhadap anti jamur. Bakteri tidak berpengaruh oleh anti jamur. Virus tidak terpengaruh oleh anti jamur. Yang ke-19, kemampuan untuk beradaptasi.
Jamur, bakteri, dan virus semuanya dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang terakhir yaitu ketahanan terhadap antivirus. Jamur dan bakteri tidak terpengaruh oleh antivirus, sedangkan virus sensitif terhadap antivirus. Perbedaan ini menunjukkan bahwa jamur, bakteri, dan virus adalah organisme yang sangat berbeda, meskipun mereka semua dapat menyebabkan penyakit. Nah, teman-teman, itulah pembahasan saya tentang bakteri, virus, dan jamur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.